Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Bani Saidina Sabina Rahman, Helmi Abi Mahendra, Muhammad Ersyad Pinolian, dan Syukra Wahyu Ramadan. Di video kali ini, kami akan membahas tentang menelusuri, menemukan, dan mengelola referensi kredibel dengan aplikasi Mendeley. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apakah menulis ilmiah perlu disertai dengan kegiatan membaca referensi yang kredibel. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu referensi dan apa fungsi dari referensi. Menurut KBBI, referensi adalah 1. Sumber acuan, rujukan, petunjuk, kamus yang dapat dipakai sebagai bahan. Yang kedua, buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswanya seperti buku wajib dan buku yang tersedia lengkap di perpustakaan. Yang ketiga, buku perpustakaan yang tidak boleh dibawa keluar. Dan yang keempat, link hubungan antara referen dan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dari pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa referensi merupakan sumber acuan untuk mendapatkan bahan membuat suatu karya ilmiah. Jadi, dengan membaca referensi, kita akan mendapatkan suatu bahan, yaitu berupa informasi yang nantinya akan dikembangkan dalam karya ilmiah kita. Lalu, dengan kegiatan membaca referensi, kita bisa sekaligus mencari, menggali, dan memperkaya informasi. Kalau kita tidak membaca terlebih dahulu, bagaimana bisa kita dapat membuat suatu karya ilmiah yang baik? Atau bagaimana bisa kita dapat mendapatkan bahan atau informasi untuk membuat karya tulis ilmiah kita jika kita tidak membaca referensi terlebih dahulu? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri atau kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama, referensi yang kredibel itu diterbitkan oleh lembaga resmi dan terdaftar. Lembaga resmi dan terdaftar di sini meliputi perguruan tinggi dan juga lembaga-lembaga penelitian lainnya. Kemudian yang kedua, referensi yang kredibel memiliki nomor seri. Jika buku memiliki ISBN, sedangkan kalau artikel maupun jurnal ilmiah memiliki ISSN atau DOI. Yang ketiga yaitu referensi yang kredibel telah mendapatkan akreditasi atau terindeks. Jadi ada beberapa lembaga yang mempunyai database tentang referensi-referensi ilmiah. Nah, sebelumnya lembaga-lembaga tersebut yang mempunyai database biasanya menyeleksi referensi-referensi yang akan dimasukkan ke dalam database mereka. Jadi, jika referensi ini terindeks ke database mereka, sudah dipastikan referensi tersebut kredibel. Lembaga-lembaga tersebut antara lain yaitu Web of Science, kemudian ada Scopus untuk internasional, ada juga LIPI, database LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi itulah ciri-ciri atau kriteria referensi yang kredibel. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Hal yang pertama ialah menggunakan search engine atau mesin pencarian yang terpercaya. Karena hal yang kita gunakan pertama kali dalam mencari referensi adalah mesin pencarian. Dengan begitu, mesin pencarian yang kita gunakan akan berpengaruh terhadap referensi yang kita dapatkan. Mesin pencarian yang kredibel akan mendapatkan referensi yang kredibel pula. Ada banyak contoh mesin pencarian yang kredibel seperti Google dan Mendeley. Selanjutnya yaitu kata kunci. Kata kunci yang kita gunakan akan berpengaruh besar terhadap referensi yang kita temukan. Karena pada dasarnya mesin pencarian mencari berdasarkan kata kunci yang kita gunakan. Selanjutnya itu mengenali kriteria-kriteria referensi yang kredibel itu. Dengan mengenali referensi yang kredibel itu bagaimana, kita akan mudah mengenali referensi yang kita temukan kredibel atau tidak. Selanjutnya yaitu membaca atau melihat sekilas sumber yang telah kita temukan. Ya, dengan begitu kita akan mengetahui sumber yang kita temukan tersebut kredibel atau tidak. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi Mendeley dan bagaimana cara penggunaannya. Jadi,
Aplikasi Mendeley ini merupakan sebuah aplikasi pengolah dan penyimpan data dari referensi, baik dari buku, artikel maupun jurnal. Jadi seperti inilah tampilan aplikasi Mendeley. Di aplikasi Mendeley ini banyak sekali fitur-fitur yang berguna untuk pengelolaan referensi. Yang pertama, untuk menambahkan referensi kita ke dalam aplikasi Mendeley ini ada fitur add seperti pada gambar. Nah, ketika ini kita tekan, maka akan muncul pilihan seperti ini. Nah, untuk menambahkan file referensi kita ke dalam aplikasi Mendeley, kita bisa memilih yang pilihan add files. Setelah kita pilih, maka akan muncul jendela seperti ini. Kita pilih saja referensi yang ingin kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, setelah kita klik buka tadi, maka referensi kita sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley seperti gambar ini. Untuk melihat detail data dari referensi yang kita masukkan tadi, kita bisa mengklik tombol panah di bagian kanan seperti pada gambar. Nah, kemudian akan muncul panel detail. Di panel detail ini terdapat data-data dari referensi yang kita masukkan. Nah, kita juga bisa merubah data tersebut jika terdapat data referensi yang kurang tepat. Seperti biasanya ada judul artikel yang belum sesuai, masih menggunakan huruf kecil semua, bisa diganti di panel detail ini. Selanjutnya, kita juga bisa membuka file referensi kita tanpa harus keluar dari aplikasi Mendeley ini. Jadi tinggal klik 2 kali file referensi yang sudah kita masukkan, maka akan muncul sebuah fitur pembaca PDF. Jadi sudah termasuk dalam aplikasi Mendeley ini, tidak perlu membuka lagi di aplikasi lain. Di pilihan selanjutnya ada add folder. Fitur ini sama seperti add files, namun ketika kita memilih folder yang ingin dimasukkan, maka semua file yang terdapat dalam folder tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley ini. Selanjutnya ada fitur watch folder. Fitur ini itu berguna untuk memasukkan file referensi kita secara otomatis. Jadi nantinya kita akan memilih sebuah folder yang mana aplikasi Mendeley akan mensinkronisasi secara otomatis file-file yang telah masuk ke dalam folder tersebut, dan otomatis akan ditambahkan ke dalam aplikasi Mendeley ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu add entry manually, ini bisa digunakan untuk memasukkan referensi yang kita tidak memiliki filenya atau versi cetaknya, seperti buku, koran, majalah, dan sebagainya. Nah, untuk memasukkan versi cetak tersebut, kita bisa memilih fitur yang add entry manually. Setelah kita pilih, maka akan muncul dialog seperti ini. Pertama, kita pilih dulu tipe referensi yang akan kita masukkan. Apakah itu buku, artikel, koran, maupun yang lainnya. Selanjutnya, kita isi secara manual data-data referensi tersebut, seperti judul, nama pengarang, tahun terbit, dan sebagainya. Nah, setelah dilengkapi data-data referensi tersebut, kita bisa menekan simpan agar referensi kita masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, jika sudah seperti ini, maka itu artinya referensi kita sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Selanjutnya ada juga fitur folder. Fitur ini itu berguna untuk mengelompokkan referensi kita. Jadi jika kita mempunyai banyak referensi dan digunakan untuk berbagai kebutuhan karya ilmiah, maka kita bisa mengelompokkan referensi-referensi tersebut berdasarkan kebutuhan kita. Nah, untuk membuat folder, kita tinggal memilih create folder seperti yang ada pada gambar. Kemudian kita namai folder tersebut. Nah, jadi seperti ini ya ketika foldernya sudah terbuat. Selanjutnya ada fitur untuk membuat grup.
Grup di sini itu berguna jika kita membuat karya bersama orang lain. Jadi kita kolaborasi membuat karya ini dengan orang lain dan memerlukan sebuah aplikasi untuk mengelola referensinya, maka Mendeley ini juga menyediakan fitur grup. Jadi di grup ini nanti semua anggotanya akan bisa mengelola referensi, baik menambah, mengubah, maupun menghapus referensi. Untuk membuat grup, kita bisa memilih create group, kemudian kita masukkan nama grup yang ingin kita buat, dan kemudian klik create group. Kemudian kita masukkan alamat email orang-orang yang ingin kita masukkan ke dalam grup. Nah, ini adalah tampilan jika grupnya sudah terbuat. Kemudian fitur selanjutnya ada fitur pencarian. Jadi jika kalian sudah memasukkan banyak data referensi ke dalam aplikasi Mendeley, pasti akan sangat susah jika mencari satu persatu. Jadi ketika ingin mencari sebuah file referensi, tinggal memasukkan ke dalam kolom pencarian. Ada juga di sini fitur filter. Nah, fitur ini itu dapat digunakan untuk menyaring referensi yang telah kita masukkan dalam aplikasi Mendeley ini. Jadi referensi itu bisa kita saring berdasarkan kategori-kategori tertentu. Nah, sepertinya itulah yang bisa saya sampaikan tentang cara mengelola dan menyimpan referensi dalam aplikasi Mendeley. Perkenalkan, nama saya Helmi Abiu Mahendra, NRP 50252111061, akan menjelaskan tentang praktik menggunakan aplikasi Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka dengan software Microsoft Word. Terlebih dahulu, pastikan pada komputer Anda sudah terinstall aplikasi Mendeley. Jika sudah, kita mulai dengan membuka Microsoft Office Word. Klik pada bagian menu Reference, lalu klik Open Mendeley. Setelah aplikasi Mendeley terbuka, klik menu File, lalu klik Add Files jika ingin menambahkan satu atau lebih berkas yang ada pada laptop. Atau gunakan Add Folder untuk menambahkan folder yang telah tercantum semua berkas-berkas yang mendukung karya tulis Anda. Pilih jurnal yang telah diunduh sebelumnya, lalu klik Open. Aplikasi Mendeley akan secara otomatis membaca dan memasukkan bibliografi dari jurnal yang telah dimasukkan. Perhatikan antara isi jurnal dengan detail bibliografi pada kolom kanan. Ada baiknya jika Anda sudah pernah membaca isi jurnal atau buku tersebut, agar tidak bingung saat membuat kutipan atau daftar pustakanya. Kemudian, mulailah memperbaiki bibliografi penulis tersebut. Memperbaiki detail bibliografi penulis jurnal. Untuk pengisian data pengarang, hendaknya Anda menuliskan dengan format seperti pop-up yang muncul di kolom pengarang seperti nama akhir, nama awal. Untuk menambahkan pengarang tambahan, cukup tekan Enter lalu ketikkan lagi seperti format sebelumnya. Selanjutnya adalah memperbaiki isi kolom, disesuaikan dengan judul jurnal, tahun terbit, volume, isu atau nomor jurnal, halaman jurnal, abstrak, dan lain-lain. Setelah detail bibliografi telah terisi dengan sempurna, mulailah mengutip kalimat yang ingin dikutip ke Office Word. Untuk memasukkan detail kutipan, Anda dapat mengklik Insert Caption, lalu Go to Mendeley. Pada bagian Go to Mendeley, Anda akan diarahkan langsung pada aplikasi Mendeley untuk memulai kutipan dan klik tab dari jurnal yang terpilih. Harap diingat halaman keberapa Anda mengutip kutipan tersebut untuk melengkapi format pengutipan yang lengkap. Anda dapat mengubah-ubah style dari kutipan disesuaikan dengan kebutuhan karya tulis. Untuk menambah style dari kutipan Anda dapat klik More Style. Jendela Citation Style akan muncul. Untuk mencari style yang Anda inginkan, Anda dapat klik tab Get More Styles. Pilih style yang diinginkan dengan klik Install. Jika sudah terinstall, maka akan muncul tulisan Installed and klik Done. Untuk pembuatan daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley, Anda dapat menekan tombol Insert Bibliografi pada menu Reference.
Daftar pustaka tersebut akan secara otomatis bertambah setiap kali Anda menambahkan kutipan dari Insert Citizen Mendeley. Sekian video dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.